Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'dullah batalibat. MGW kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-15 dengan judul lanjutan bab termasuk syirik, istighotsah atau berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang, ya kemarin sudah kita bahas ya, minta kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, nah dia termasuk melakukan perbuatan syirik. Dan kemarin kita sudah juga sampaikan apa itu beda antara istighotsah dan doa. Apa itu istighotsah? Istighotsah itu ya doa, tapi dilakukan kapan? Ketika sudah turun musibah atau sedang turun musibah. Ya, seperti kemarin contohnya kan Nabi SAW perang Badar, sudah melihat musuhnya lebih banyak daripada pasukannya Nabi, maka Nabi berdoa pada Allah, minta supaya Allah berikan pertolongan. Itu namanya istighotsah. Jadi ketika ketimpa musibah, dia berdoa, itu namanya istighotsah. Adapun doa ini lebih umum. Ya, doa bisa dilakukan ketika senang atau ketika susah, ya kan? Nah, maka dipahami ya, nah, dua-duanya ini tidak boleh diberikan kecuali pada Allah Ta'ala. Paham? Baik, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa doa tidak boleh dilakukan kecuali hanya pada Allah semata. Lalu yang kedua, murid dapat menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang berhak untuk diibadahi dan disyukuri. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan tentang sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi jika ada orang berdoa pada selain Allah, yaitu dia sesat dia. Paham ya? Baik. Dalil pertama ada dua di sini ya, kita baca dan hafalkan insyaallah. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 17. Allah mengatakan, "Innama ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifkan." Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu ya authan itu wathan, itu berhala atau semisal. Yang kalian sembah selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang palsu begitu. Wa takhluquna ifkan, dan kalian ciptakan kebohongan. Ifkun itu kebohongan. Jadi kalau ada orang nyembah selain Allah itu bohong, sama aja bohong, karena yang dia sembah tidak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Ya, tidak bisa ngasih rezeki, tidak bisa ngasih makan, bahkan dianya sendiri pun butuh diperhatikan. Nah, nyembah kok patung, ya maka salah, kan begitu. Maka Allah mengatakan di sini, yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan kalian juga membuat kedustaan kalau nyembah selain Allah, sama aja bohong, kan begitu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan, dan sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki, tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah oleh kalian hanya di sisi Allah itu rezeki. Jadi Tuhan selain Allah tidak ada yang bisa ngasih rezeki, yang bisa hanyalah Allah. Maka carilah rezeki di sisi Allah. Wa'buduhu washkuru lahu, dan sembahlah Allah dan bersyukurlah pada Allah semata. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ini dalil yang pertama, jelas sekali ya, bahwa Tuhan selain Allah itu tidak ada, tidak mungkin bisa ngasih apapun. Ya, bahkan ya saya pernah baca suatu ketika ya, kisah Umar Ibnul Khattab itu pernah beliau tertawa sendiri. Ya, lalu ada sahabat yang bertanya, lah kenapa kok jenengan tertawa sendiri wahai Amirul Mukminin, kan begitu. Beliau saat itu sedang berjalan ke arah Syam dengan kan beliau jadi khalifah ya, beliau memimpin rombongan untuk jalan ke arah Syam. Nah, beliau di situ ketawa sendiri. Lalu ditanyakan oleh sahabat, loh kenapa jenengan kok ketawa wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, aku ingat zaman dulu sebelum Islam, Umar bin Khattab tuh sering ikut rombongan dagangnya Quraisy, ya kan? Di antara rutenya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy kan ya, li ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ilafi rihlata syita'i wa shaif, mereka itu terbiasa untuk safar
di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka perginya ke Yaman. Kalau musim panas mereka perginya ke Syam. Nah, suatu ketika Umar ikut rombongan pergi ke Syam, itu rombongan dagang. Lalu Umar mengatakan, ya kita dulu kan masih musyrik, bikin-bikin sesembahan sendiri kan begitu. Nah, di antaranya sesembahannya itu diwujudkan dalam bentuk roti. Ya, kalau mungkin orang Jawa bilang kayak sesajen begitu. Sesajen, tahu ya sesajen. Ya, dibentuk-bentukkan itu. Nah, lalu ketika kami lapar di perjalanan dan tidak mendapatkan apa yang namanya jalan zaman dulu kan tidak ada warung kan, ya, akhirnya apa coba? Dimakan itu Tuhannya. Ya, jadi sesajennya dimakan ibaratnya sama Umar. Maka beliau tersenyum sendiri, masya Allah. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya alhamdulillah, ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam, kan begitu. Ya, jadi itulah ya, kisah yang membuktikan bahwa selain Allah tuh tidak ada yang bisa memberi rezeki sama sekali. Tidak pantas untuk disembah. Baik, kemudian dalil yang kedua, Allah mengatakan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih sesat? Lihat, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena Tuhan selain Allah itu tidak akan bisa menjawab doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan bahkan Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak tahu kalau mereka itu didoani. Maksudnya dimohoni itu nggak tahu. Mohon maaf, patung piye coba? Nggak ada yang tahu. Ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika besok manusia dikumpulkan semuanya, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan orang-orang yang menyembahnya itu akan menjadi bermusuhan. Nah, dan apa? Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mengkufuri peribadahan orang-orang yang menyembahnya. Nah, ini ada kisah juga ya. Suatu ketika sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, ya ketika sebelum hijrah, beliau kan masuk Islam dalam satu riwayat bersamaan dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhuma. Kurang lebih di tahun ke-6 Hijriah. Nah, beliau suatu ketika, sahabat Amr bin As ini kan petingginya Quraisy juga begitu. Ya, beliau setelah kumpul-kumpul di Darun Nadwah, ya, tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy, lalu beliau keluar. Lalu beliau melihat ada burung, mohon maaf, BAB, ya, di atas patungnya Hubal, patungnya apa sesembahannya orang Quraisy saat itu, sesembahan yang terbesarnya. Lalu Amr bin As bilang, kalau bisa, kalau kamu memang Tuhan, itu belanen dirimu sendiri dari eeknya burung itu, kan begitu. Ternyata malah datang lagi lagi burungnya. Nah, itu di situ kemudian Amr bin As, ya alhamdulillah, merasa, lawang piye patung kok disembah dimintai, kan tidak mungkin begitu. Ya, alhamdulillah setelahnya beliau bertekad untuk masuk Islam dan benar-benar baik keislamannya sehingga menjadi sahabat, salah satu dari kalangan sahabat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jasanya sangat banyak untuk Islam. Di antaranya sahabat Amr ibn As itulah orang yang membuka Mesir, ya, membuka Mesir dan mendirikan masjid yang besar di sana namanya Jami'ul Fustat, ya, di Mesir sana. Baik, kita baca pokok pembelajaran dari dua ayat ini. Yang pertama, rezeki tidak dicari kecuali dari Allah. Pada ayat pertama Allah meniadakan sifat rezeki dari selain dirinya dan memerintahkan kepada hambanya dengan 3 perkara. Yang pertama, minta rezeki hanya dari Allah semata. Seperti seorang mengatakan, ya Allah berikanlah ilmu kepadaku. Ilmu ini kan rezeki, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Atau dia mengatakan, ya Allah berikan untuk harta yang halal. Maka sungguhnya Allah adalah satu-satunya yang berkuasa atas rezeki. Maka Allah mengatakan, fabtaghu indallahi rizqa. Maka carilah oleh kalian di sisi Allah rezeki itu. Ya, jadi satu-satu yang bisa memberi rezeki hanyalah Allah. Tuhan yang lain tidak ada tuh. Taib. Dan memang bukan Tuhan selain Allah tuh, ya. Taib. Kemudian yang B, beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, maka jangan beribadah kepada selain Allah. Allah mengatakan wa'buduhu. Sembahlah Allah semata. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan dan memberikan semua
kepada kita, maka sembahlah Allah semata, paham? Lalu yang ketiga, setelah yakin ini rezeki dari Allah, nyembah Allah, bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Allah mengatakan washkuru lahu. Dan ini penting sekali setelahnya ini ya. Lihat, cara bersyukur itu dengan 3 perkara. Ya, kalau orang dikatakan bersyukur itu harus dengan 3 perkara ini. Yang pertama dengan hatinya. Bagaimana? Yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Ya, Allah menjelaskan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada nikmat yang kalian dapatkan satupun dari nikmat itu kecuali datangnya hanya dari Allah semata. Maka dia harus yakin dengan hatinya. Semua yang dia dapat, dia sehat, dia dapat rezeki, dia dapat ilmu, dia dapat apapun, itu semua dari Allah. Hatinya meyakininya, paham? Lalu yang kedua dengan lisannya, yaitu dengan membicarakan kenikmatan itu dalam rangka memuji Allah, bukan untuk kesombongan dan kebanggaan. Dia bersyukur dengan lisan, dia mengucapkan, minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Maka kan kalau bangun tidur pun kita udah diajari oleh Nabi kan, doa alhamdulillah kan pertama kali. Ya, karena nafas ini nikmat, kita bisa menghirup udara ini nikmat, kita bisa lihat dunia lagi ini nikmat, dan sebagainya, paham? Dengan lisan kita memuji Allah Ta'ala, paham? Lalu yang ketiga, dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kasih garis bawah ya. Mengerjakan ketaatan pada Allah. Contoh seperti nikmat anggota badan berupa pendengaran, penglihatan. Ya, kita kan bisa melihat kan, bisa dengar kan. Nah, maka kita gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Seperti untuk dengar Al-Quran, dijaga dari perkara-perkara yang haram ya, seperti nyanyian, ghibah, film Korea atau semisalnya ya. Jadi kita dikasih mata, dipakai untuk lihat yang baik-baik. Dikasih pendengaran, dipakai untuk dengar yang baik-baik ya. Dikasih badan yang sehat, dipakai untuk ibadah, kan begitu. Paham ini? Nah, ini namanya bersyukur. Kalau tidak demikian, ya tidak dikatakan orang itu bisa bersyukur. Paham? Baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua, kesesatan orang yang berdoa pada selain Allah. Nah, di ayat yang kedua tadi ya, kita baca bahwa orang waman adallu, kan Allah mengatakan demikian. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Ya kan? Maka sungguh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling berhak untuk disembah. Barang siapa yang berdoa pada selain Allah, maka dia merupakan orang yang paling sesat. Hal ini disebabkan yang pertama, mereka yang diseru tidak bisa menjawab doa orang yang berdoa meskipun dia berdoa sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat seperti yang saya ceritakan tadi, Amr ibn As ngelihat itu ya, Tuhane kok di BAB-ini oleh burung. Ya, sampai hari kiamat pun ya, namanya patung kok disembah, kan begitu ya. Akhirnya para sahabat yang sadar kan masuk Islam. Iya, siapapun Tuhan yang disuruh selain Allah tidak akan bisa memberi, tidak akan bisa menjawab doanya, tidak akan bisa mengabulkannya. Lalu yang kedua, Tuhan selain Allah itu lalai. Lalai ini artinya tidak memperhatikan doa orang yang berdoa padanya. Tapi patung, paham nggak patung diajak ngomong? Ya nggak paham. Ya. Dan semisalnya. Ya. Lalu yang ketiga, mereka yang diseru akan menjadi musuh bagi yang menyeru pada hari kiamat. Tadi yang saya sampaikan bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu besok di hari kiamat akan memusuhi yang menyembahnya, akan mengingkarinya. Ya. Nah, lalu yang terakhir, mereka yang diseru mengingkari peribadahan yang dilakukan kepadanya. Mereka yaitu Tuhan-Tuhan yang diseru selain Allah, yang disembah selain Allah, pasti di hari kiamat besok akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepadanya. Sebagaimana perkataan Nabi Isa. Ya, besok di hari kiamat ada dialog antara Allah dan Nabi Isa. Allah bertanya dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah. Ya, Allah bertanya pada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Sebagaimana orang-orang Kristen, orang Nasrani kan begitu. Ya, maka Nabi Isa pun mengingkarinya. Ya, bahwa beliau tidak mengatakannya. Ya, beliau tidak pernah mengajak orang untuk menyembah beliau dan ibunya. Nah, ya jadi besok ya ini keimanan kan, besok di hari kiamat akan terlihat ini. Taib. Nah, keempat perkara tersebut masing-masing cukup untuk menunjukkan sesatnya orang yang berdoa pada selain Allah. Maka bagaimana kalau terkumpul semuanya? Maksudnya ini begini loh.
Kalau nyembah selain Allah, coba ditanya satu persatu. Bisa ndak Tuhan selain Allah itu ngabulkan doa? Ndak bisa. Bisa ndak Tuhan yang diseru selain Allah itu tahu, patungnya itu tahu. Kalau kamu nyembah dia, tahu nggak dia? Nggak tahu lah ya. Lalu yang ketiga, keempat ini kan kira-kira besok gimana coba di akhirat? Nolongin kamu nggak gitu kan? Nah, jawabannya kan jelas bahwa Tuhan selain Allah itu tidak bermanfaat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat ya. Bisa dipahami ya? Tolong dihafalkan dalilnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.